Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Sebelumnya saya merasa terhormat sekali nih mendapatkan kesempatan pertama di acara webinar pertama Lampung ya, DPW Lampung ya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Bapak NS Widodo ya, selaku Ketua Umum DPP Pusat Patelki, Bapak Sigit Marianto, selaku Ketua DPW Patelki Lampung, dan semua rekan-rekan analis yang ada di Lampung. Saya ucapkan juga terima kasih. Salam buat semuanya yang sedang mengikuti webinar ini. Oke, saya lanjut saja. Oke, jadi pada kesempatan webinar kali ini saya diserahin tugas untuk membawakan topik Diagnostic Challenge Laboratory Aspect of COVID-19. Nah, topik akan saya bahas yang pertama mengenai virus SARS-CoV-2, kemudian mekanisme penularan dan patogenesis dan tes COVID-19 dan Diagnostic Challenge. Seperti kita ketahui bahwa penyakit coronavirus atau coronavirus disease 2019 yang disingkat dengan COVID-19 ini adalah penyakit menular yang disebabkan oleh SARS-CoV-2, salah satu jenis dari coronavirus. Penyakit ini mengakibatkan pandemi coronavirus dari sejak tahun 2019 ya. Awalnya pertama kali itu ditemukan di Wuhan. Penderita COVID-19 ini dapat mengalami demam, batuk, kering, dan kesulitan bernapas, kemudian sakit tenggorokan, pilek, atau bersin-bersin yang lebih jarang ditemukan. Nah, pada penderita yang paling rentan, penyakit ini dapat berujung pada pneumonia dan kegagalan multi organ. Untuk di Indonesia sendiri, itu pertama kali muncul itu di awal Maret ya, kalau nggak salah ya. Di mana ya CFR-nya cukup tinggi, sekitar 8,8%. Nah, kalau kita lihat dari struktur virusnya, virus ini berbentuk spheris, genomiknya single stranded RNA, di mana pada virus ini terdapat 4 protein atau antigen utama, yaitu S atau spike, kemudian M membran, kemudian M plop, E, kemudian N nukleokapsid. Virus ini secara taksonomi masuk ke ordo Nidoviridae, familinya Coronaviridae, genusnya Beta coronavirus, dan subgenusnya Sarbecovirus. Nah, sebelumnya ada 6 jenis coronavirus yang sudah menginfeksi manusia. Di antaranya Beta coronavirus, Alpha coronavirus, kemudian SARS-CoV, MERS-CoV, dan yang terakhir ini adalah SARS-CoV-2. Nah, bagaimana mekanisme penularan virus SARS-CoV-2 ini? Dikatakan bahwa penularannya itu melalui 2 cara, yaitu droplet transmission, di mana pada saat kita terkena percikan droplet yang berukuran 5 sampai dengan 10 mikrometer yang dari orang yang terinfeksi dalam jarak 1 meter melalui batuk atau bersin. Kemudian bisa juga virus itu terkena kita melewati mukosa, baik itu mulut atau hidung atau konjuktiva. Kemudian yang kedua adalah secara kontak transmission, kontak langsung dengan pasien yang terinfeksi, ya. Kemudian kontak tidak langsung dengan permukaan atau benda yang kita gunakan pada saat mungkin kita sedang memeriksa pasien, ya, contohnya stetoskop atau termometer. Atau bisa juga kita terkontak dengan partikel droplet yang ada di permukaan benda yang lain, ya, misalnya gagang pintu, ya. Oke, ada beberapa pendapat menyatakan bahwa transmisi juga bisa secara airborne. Nah, ini proses replikasi dan patogenesis dari virus SARS-CoV-2, ya, di mana pada saat virus masuknya akan berikatan dengan binding reseptornya, kemudian akan masuk ke dalam ribosom dari sel host. Di sini terjadi proses pelepasan genomik
berupa RNA, kemudian terjadi replikasi, kemudian translasi, ya, terjadilah multiplikasi, pembentukan virus baru. Nah, proses inilah yang akan mengaktifkan sistem komplement bisa melalui jalur lektin atau secara klasik atau alternatif yang akan memicu respon imun dari host yang secara berlebihan. Di antaranya mungkin pernah rekan-rekan dengar adanya istilah badai sitokin, di mana terjadi pelepasan sitokin baik yang proinflamasi atau inflamasi, ya, ada interleukin 1, 6, 8, interleukin 21, TNF-alpha, CCL2, ya. Nah, proses inilah yang bila berlanjut ini akan menyebabkan terjadinya ARDS atau acute respiratory distress syndrome, ya. Pada kondisi ini bisa kita ukur secara pemeriksaan laboratorium, ya, contohnya dengan pengukuran marker-marker inflamasi, ya, contohnya CRP, kadar LED, ya. Nah, mungkin rekan-rekan ATLM juga tahu bahwa pada pasien sarkop ini kan sering kita temukan adanya limfopeni, ya. Itu yang bisa diukur juga sebagai indeks NLR nantinya, ya. Nah, kenapa bisa terjadi limfopeni, ya? Di mana beberapa pendapat mengatakan bahwa virus ini akan mempengaruhi dari sel limfosit secara langsung, terutama sel T limfosit, dan memicu terjadinya proses apoptosis, ya, sehingga terjadi penurunan jumlah sel limfosit CD4 dan CD8, ya. Kemudian ada pendapat lain mengatakan bahwa terjadi kelelahan secara fungsional dari sel T untuk melawan virus atau menghancurkan virus. Ini kalau kita lihat bisa ditandai dengan adanya peningkatan ekspresi dari NKG2A. Ini salah satu marker dari apoptosis, ya. Nah, hal inilah yang mungkin bisa membedakan kenapa sih pada pasien anak-anak biasanya memang kondisinya lebih baik dibandingkan pada orang dewasa atau orang lanjut usia, apalagi dengan komorbid, ya. Dikarenakan pada pasien anak ini sistem imunnya juga belum sempurna terbentuk, ya. Oke, saya lanjut. Nah, ini kalau kita lihat, ya, beberapa marker atau pemeriksaan yang bisa kita ukur pada saat terjadinya reaksi inflamasi tadi, ya, di mana bisa kita lihat terjadinya peningkatan leukosit, kemudian jumlah neutrofil, ya, kemudian marker-marker inflamasi seperti prokalsitonin, CRP, peritin, ya, interleukin 4, kemudian laju endap darah. Sebaliknya pada jumlah limfosit, eosinofil, kemudian platelet juga bisa menurun, ya. Nah, kalau proses ini berlanjut, ya, bisa terjadi kegagalan atau failure daripada multi organ, contohnya pada hepar, kardiak, kemudian renal, ya. Ini bisa kita lihat atau ukur dari adanya peningkatan enzim-enzim SGOT, ya, SGVT, GGT, kemudian juga bilirubin, LDH. Kemudian pada cardiac marker bisa ada peningkatan troponin, NT-proBNP, kemudian mioglobin, CKMB, termasuk marker-marker koagulasi seperti D-dimer, prothrombin time, ya. Kemudian pada fungsi ginjal bisa kita ukur peningkatan urium dan kreatinin, ya. Oke, nah sekarang biasanya kalau pada penata laksanaan pasien COVID ini dia akan melibatkan berbagai disiplin ilmu, ya, antara lain misalnya bagian paru, kemudian bagian interna atau penyakit dalam, kemudian juga bagian anestesi, kemudian bagian anak, gitu, ya, kemudian juga bagian radiologi yang ini juga ikut berperan, dan yang tak kalah penting adalah bagian laboratorium, ya, bagian laboratorium, terutama laboratorium klinik atau patologi klinik, ya. Dimana kalau untuk pemeriksaan laboratorium ini bisa kita lihat aspeknya mulai dari proses screening, diagnosis, kemudian pemantauan, kemudian juga surveillance, ya. Nah, seperti pada alur di rumah sakit biasanya
pasien masuk dengan keluhan adanya gangguan pernapasan, ini biasanya pada dokter atau perawat IGD ini akan melakukan checklist gitu ya, ada atau tidak gejala pernapasan, kemudian juga riwayat kontak riwayat kontak atau mungkin juga riwayat pernah bepergian dari daerah yang endemi ya. Nah, untuk yang screening ini dari PD Sparklin sudah mengusulkan ada beberapa item yang perlu diperiksa ya, misalnya pada parameter hematologi ya, pengukuran jumlah limfosit absolut ya. Kemudian yang tadi NL rasio ya, neutrophil limfosit rasio, kemudian juga jika diperlukan kadar CRP ya, CRP. Nah, kalau misalnya pada fasilitas itu sudah ada tersedia pemeriksaan molekuler ya, biasanya mungkin nanti juga dokternya akan mengajukan permohonan permintaan pemeriksaan swab untuk dilakukan PCR ya, atau mungkin cukup screening awal dengan pemeriksaan rapid test, baik itu antibody ataupun antigen ya. Kemudian untuk diagnosis juga hampir sama ya. Jadi parameter hematologi tadi ya, dari hitung jumlah limfosit absolut, NL rasio gitu ya. Kemudian pemeriksaan kadar CRP. Nah, untuk diagnosis ini memang sudah ditetapkan bahwa gold standarnya adalah deteksi virus dengan melalui pemeriksaan nucleic acid amplifikasi test, yaitu pemeriksaan real time PCR. Khususnya pada SARS-CoV ini kita metodenya adalah real time reverse transkripsi PCR ya. Kemudian bisa juga nanti kombinasi antara rapid test pada fasilitas yang belum ada, kombinasi antara rapid test antibody ya dengan PCR. Karena nanti kalau misalnya pemeriksaan rapid test baik itu antibody atau antigen yang negatif itu perlu atau harus dilakukan lanjutan dengan pemeriksaan PCR. Nah, mungkin teman-teman rekan-rekan ATLM sudah pernah dengar juga ini NL rasio ya. Jadi yang kita pakai cut off-nya adalah 3,13 ya, di mana ini menunjukkan adanya penurunan limfopeni ya. Pada kasus-kasus yang berat ini bisa terjadi limfopeni absolut ya. Nah, ini juga bisa jadi prediksi atau faktor risiko terjadinya keparahan penyakit, misalnya pada penderita dengan lanjut usia lebih dari 50 tahun ya. Ini risiko keparahannya akan meningkat 50% ya. Nah, sekarang ini banyak para vendor yang sudah istilahnya memfasilitasi keluarnya nilai indeks NLR rasio ini ya. Jadi udah dimasukkan dalam sistem LIS-nya ya, jadi bisa keluar sendiri. Jadi kita tidak perlu lagi menghitung secara manual ya. Ini sangat membantu kita ya. Nah, perlu kita ketahui juga bahwa NL rasio ini juga dapat meningkat pada keadaan sepsis gitu ya. Kemudian trauma, penggunaan kortikosteroid atau misalnya kejadian akut miokard infark ya. Jadi nanti kalau untuk interpretasi kita perlu juga konfirmasi dengan kondisi klinis dari si pasien. Nah, pemeriksaan pada fase pemantauan, di mana di sini peran lab ini juga sangat penting ya. Jadi seperti yang yang terlaksana seperti di rumah sakit kita sendiri, bahwa selain kita mengambil swab juga kita lakukan juga pemeriksaan lain yang gunanya untuk memantau kondisi dari si pasien. Itu pemeriksaan hematologi ya. Yang ini tadi yang jumlah kadar Hb, jumlah leukosit, jumlah neutrofil ya, kemudian marker-marker inflamasi, CRP, prokalsitonin, kemudian analisa gas darah termasuk kadar laktat, elektrolit ya. Kemudian ada lagi marker yang baru yang kita ukur juga, yaitu peritin ya, peritin sebagai akut phase reactant. Nah, pemeriksaan lain adalah yang paling penting lagi adalah pemeriksaan koagulasi atau hemostasis ya, PT, APTT, D-dimer ya, kemudian fungsi ginjal, hati ya,
Kemudian ada pemeriksaan lain yang memang misalnya kalau pada pasien kita temukan komorbid, misalnya pada pasien DM, ya kita harus juga pantau glukosa darahnya, ya. Nah, kemudian yang ini PCR juga termasuk dalam pemeriksaan pemantauan, misalnya nanti kalau kondisi pasien memburuk, ya, atau memang terjadi perbaikan pada si pasien untuk menentukan apakah benar virusnya sudah tidak terdeteksi atau negatif, ya. Nah, kalau ini kita lihat alur pemantauan parameter koagulasi pada pasien COVID-19, jadi pemeriksaan PT ya, pemeriksaan PT, prothrombin time. Ini jadi nanti kalau misalnya terjadi peningkatan atau pemanjangan, ini perlu kita lakukan atau lanjutkan dengan pemeriksaan D-dimer atau pemeriksaan fibrinogen degradation product ya. Nah, kenapa ini penting pemeriksaan D-dimer ya? Jadi dikatakan bahwa peningkatan D-dimer lebih dari 1 mikrogram per liter ini berkaitan dengan morbiditas dan mortalitas dari si pasien ya. Jadi kalau misalnya D-dimernya tinggi, resiko untuk terjadinya morbiditas dan mortalitas juga tinggi ya. Nah, sesuai dengan patogenesis yang di depan tadi, memang dengan adanya badai sitokin itu juga akan menginduksi proses inflamasi secara sistemik yang bersifat prokoagulan juga ya, jadi meningkatkan kejadian iskemik dan trombosis. Jadi pada pasien-pasien COVID itu bisa kita temui secara klinis adanya gejala-gejala ke arah iskemik dan trombosis ya. Nah, D-dimer ini juga dapat kita gunakan juga untuk memprediksi terjadinya DIC atau disseminated intravascular coagulation ya. Oke, untuk seperti kita ketahui bahwa pada pasien-pasien yang biasanya masuk atau lewat IGD ataupun yang dirawat di rumah sakit itu ada pasien yang memang sudah terkonfirmasi sebagai COVID-19 melalui pemeriksaan PCR atau juga pada pasien-pasien yang masih dalam status ODP ya atau masih dalam belum terkonfirmasi. Nah, di sini juga pemeriksaan lab ini juga sangat penting untuk monitoring dari kondisi dari si pasien ya. Jadi terutama misalnya sudah mulai ada gejala, pada gejala sedang, kemudian apalagi kalau sudah ada gejala yang berat gitu ya. Ini kalau pada pasien yang belum terkonfirmasi juga sama ya. Jadi walaupun hasil dari pemeriksaan PCR belum keluar, ini perlu kita lakukan pemantauan ya. Kalau pada yang ringan, ini bisa pemeriksaan hematologi rutin, hitung jenis leukosit, kemudian laju endap darah ya. Kemudian pada yang sudah ada gejala, baik itu sedang atau berat, kita lakukan pemeriksaan sama kondisinya pada pasien yang sudah terkonfirmasi ya. Nah, pemeriksaan laboratorium juga sangat penting juga dilakukan untuk kepentingan surveillance ya. Pertama dilakukan untuk kontak tracing pada pasien-pasien yang mungkin kita curigai terpapar atau terkontak dari si pasien yang sudah terkonfirmasi ya. Pemeriksaan bisa dengan melakukan rapid test ya, antibody yang biasanya digunakan karena kalau untuk yang antigen ini ada kendalanya, kemudian kalau memang nanti hasilnya positif itu bisa dilanjutkan dengan pemeriksaan PCR ya. Ini kalau kita lihat tadi secara sekilas artinya untuk tes dari atau pemeriksaan COVID-19 ini jadi ada pemeriksaan imaging atau radiologi ya, bisa berupa CT scan atau torak foto. Ini ruang lingkupnya adalah di bagian radiologi. Nah, untuk kita di lab klinik ini adalah pemeriksaan serologi dan pemeriksaan deteksi virus ya. Untuk serologi kita bisa periksa antibody ya, antibody ataupun juga antigen. Antibody ini bisa dengan metode neutralizing antibody detection atau NAT ya, bisa kemudian juga bisa binding antibody detection, bisa dengan menggunakan rapid test atau lateral immunochromatografi ya yang sekarang banyak digunakan.
yang bisa juga langsung kita pakai ataupun juga dengan memakai reader ya sebagai alat POCT. Kemudian pemeriksaan antibodi deteksi juga bisa dengan metode serologi yang lain ya, biasanya ini kalau memakai alat imun secara otomatis ya, yaitu dengan metode KEMIA, ECLIA dan ELISA ya. Nah, untuk deteksi virus sendiri ini gold standarnya adalah dengan menggunakan pemeriksaan nucleic acid amplifikasi test ya, yaitu untuk deteksi materi genetik dari si virus, dalam hal ini adalah RNA, yaitu bisa dengan rapid PCR ya. Kita ketahui bahwa rapid PCR ini yaitu contohnya TCM Gen Expert yang mungkin rekan-rekan sudah pernah tahu semua ya. Kemudian juga PCR in-house ya, kemudian PCR yang otomasi ya. Nah, untuk viral culture sendiri tidak direkomendasikan untuk pemeriksaan rutin. Sekarang untuk pemeriksaan real time PCR pada SARS-CoV-2 ya, kita ketahui bahwa pemeriksaan NAT atau nucleic acid amplification test untuk virus COVID-19 ini merupakan gold standar ya, gold standar di mana ini didasarkan pada deteksi urutan dari RNA virus ya. Kalau untuk yang COVID ini yang kita gunakan metodenya adalah real time reverse transcription ya, PCR. Dengan bisa dilanjutkan untuk konfirmasi biasanya dengan pemeriksaan sequencing asam nukleat ya jika diperlukan. Nah, pada pemeriksaan PCR ini kita ketahui bahwa yang kita deteksi adalah target gen ya, bisa gen N ya atau nucleic capsid, envelope ya, kemudian S, kemudian RDEV ya, atau juga ORF ya, 1A atau 1B ya. Nah, pada pemeriksaan PCR ini udah ada protokolnya, baik itu bisa pakai protokol yang WHO ataupun CDC ya. Di mana untuk yang untuk pemeriksaan PCR ini perlu kita lakukan ekstraksi RNA terlebih dahulu dari sampel ya. Nah, mungkin untuk pemeriksaan PCR ini saya tidak bicara secara teknisnya, mungkin banyak teman-teman yang sudah mengikuti webinar atau mungkin yang sudah mengerjakan sebagai lab pemeriksa rujukan, ini mungkin sudah paham gitu ya. Atau mungkin nanti juga ada webinar berikutnya ya dari DPW Lampung untuk topik real time PCR ya. Nah, ini kalau kita lihat ada perbedaan target gen ya dari beberapa protokol, misalnya CDC itu menggunakan target gen N1, N2, kemudian ada beberapa alat seperti di alat berikutnya TCM itu menggunakan target gen E dan N2, alat automatic Abbott itu menggunakan RDRV dan N ya. Kemudian ada juga dari kit yang menggunakan ORF1AB atau RDRV dan E ya. Kemudian alat Cobas ini menggunakan ORF1A, B dan E ya. Nah, ada beberapa faktor mungkin yang bisa mempengaruhi atau yang perlu kita perhatikan pada pemeriksaan PCR COVID-19 ini ya. Yang pertama mungkin dari jenis spesimennya. Bisa spesimen kita ketahui untuk pemeriksaan PCR ini adalah swab ya, dari nasofaring ataupun orofaring, kemudian juga bisa sputum atau bronchoalveolar lavage ya, di mana masing-masing spesimen ini tingkat positivitasnya berbeda. Jadi bisa saja nanti pada hasil swab yang dari nasofaring atau orofaring itu bisa negatif, tetapi pada sputumnya itu positif ya. Kemudian yang kedua adalah persyaratan laboratorium yang dapat mengerjakan PCR. Ini mungkin bisa kita lihat panduannya pada SK Kemenkes 234 tahun 2020 ya, di mana persyaratan untuk mengerjakan laboratorium ini
yang harus memenuhi beberapa ketentuan yang mungkin bisa dari segi bangunan, kondisi bangunan, ruangan, ya, kemudian juga dari segi ketersediaan sarana dan prasarana, contohnya ruangan PCR yang memenuhi biosecurity level 2, kemudian alat-alatnya, ya, kemudian juga SDM-nya yang terlatih, gitu ya. Nah, itu semua harus dipenuhi untuk bisa melakukan pemeriksaan PCR ini. Kemudian ketersediaan APD, swab, dan PTM, kemudian regen interaksi dan PCR yang kita gunakan, ya. Kemudian kompetensi SDM-nya. Hasil PCR ini bisa dipengaruhi oleh bagaimana teknik kita melakukan pengambilan sampel, ya, kemudian teknik melakukan interaksi dan juga melakukan PCR, ya. Kemudian perbedaan proses ekstraksi. Proses ekstraksi ini bisa kita kerjakan secara manual, kemudian semi otomatis dan juga otomatis, di mana ketiga metode ini juga bisa dapat mempengaruhi hasil, ya. Kemudian perbedaan alat PCR-nya sendiri, karena alat PCR sendiri ini ada yang open ataupun yang sistem closed system, ya. Kemudian yang tadi yang sudah saya sebutkan perbedaan dari target gene-nya. Ini akan mempengaruhi interpretasi dan keseragaman dari pelaporan hasil. Nah, bagaimana menyikapi hasil atau diskrepansi pada hasil pemeriksaan PCR ini? Yaitu tadi perlu kita tinjau dari apakah memang ada perbedaan dari proses ekstraksinya, perbedaan alat PCR yang digunakan, kemudian perbedaan target gene yang digunakan. Uji validasi, ya, uji validasi dengan cara pengiriman hasil pemeriksaan spesimen, baik itu yang positif maupun yang negatif, ya. Kalau tidak salah itu 20 spesimen yang positif, kemudian 10 spesimen yang negatif untuk dilakukan uji validasi ke Balitbangkes. Untuk pemeriksaan serologi seperti yang sudah disebutkan tadi, jadi ada dua yang kita deteksi, yaitu antibodi dan antigen, ya. Dengan metode bisa secara rapid test maupun secara pemeriksaan kimia dengan alat kimia analyzer, ya. Contohnya dengan menggunakan metode kimia atau ECLIA, ya. Nah, untuk yang pemeriksaan rapid test dari PDS Patklin ini sudah memberikan panduan tata laksana pemeriksaan, bahwa pemeriksaan rapid test antibody ini direkomendasikan untuk orang yang OTG, ya, terutama yang mempunyai riwayat setelah kontak minimal 7 hari, ya, minimal setelah kontak 7 hari, ya. Kemudian orang dalam pemantauan, kemudian juga pasien dalam pengawasan, di mana pada fasilitas-fasilitas yang mungkin belum tersedia sarana dan prasarana untuk pemeriksaan PCR, ya. Nah, untuk yang dari pedoman Kemenkes sendiri yang revisi 4 ini juga sudah menyebutkan bahwa pemeriksaan rapid test ini, baik yang antibody ataupun yang antigen ini, bisa digunakan sebagai penanganan untuk COVID-19 di Indonesia, ya, di mana perbedaannya adalah pada rapid test antibody yang ini adalah spesimen yang kita gunakan adalah darah, bisa itu darah kapiler, kemudian darah EDTA atau whole blood ataupun serum. Kemudian untuk yang antigen ini hampir sama dengan PCR, yang kita periksa adalah swab, baik itu dari orofaring atau nasofaring, ya. Nah, untuk kendalanya untuk pemeriksaan rapid test antigen ini perlu sarana kemudian juga APD yang sesuai dengan biosafety level 3, ya. Nah, ini adalah alur pemeriksaan rapid test yang telah diusulkan dari PDS Patklin, ya, di mana intinya bahwa pemeriksaan rapid test itu baik hasilnya positif itu harus dikonfirmasi, ya, dengan pemeriksaan PCR. Kemudian kalaupun hasilnya negatif itu harus juga dilakukan pemeriksaan ulang, ya, pada hari ke-7 sampai dengan hari ke-10, ya. Nah, ini kalau kita lihat kinetika IgM dan IgG dari COVID-19, ya, pada pasien berdasarkan gejala,
di mana pemeriksaan ini untuk sensitivitas deteksi antibodinya baik itu IgG dan IgM ini pada 7 hari pertama cenderung rendah, yaitu 11,1 sampai dengan 38,%, di mana sesuai dengan literatur bahwa IgM ini muncul pada hari ke-7, meningkat sampai dengan hari ke-28 dan menurun pada hari ke-42. Untuk IgG sendiri itu muncul hari ke-10, kemudian meningkat sampai dengan hari ke-49. Nah, viral virulence 7 hari setelah kemunculan antibodi ini lebih tinggi pada pasien dengan gejala ringan dibandingkan pada pasien dengan gejala berat. Nah, ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi hasil apakah dia sebagai false positif ataupun false negatif. Pada yang false positif ini secara internal bisa dipengaruhi karena adanya rheumatoid factor, antibodi heterofilik, kemudian adanya pengaruh dari sistem komplement, kemudian antibodi imunoglobulin, kemudian lisogim. Kalau faktor eksternal bisa karena kondisi dari sampel yang hemolisis, kemudian waktu penyimpanan yang terlalu lama, ya, kemudian yang spesimen tidak membeku sempurna, kemudian pengaturan cut-off hasil positif, ya, ini masih pada daerah abu-abu. Kemudian yang false negatif bisa secara klinis dipengaruhi bahwa pada saat itu kemungkinan antibodi belum terbentuk atau belum terdeteksi. Kemudian juga pada pasien-pasien dengan imunokompromis, ya. Nah, untuk pemeriksaan serologi sendiri tadi sudah dikatakan bahwa saat ini untuk pemeriksaan dengan menggunakan rapid test ternyata pada kenyataannya banyak variasi hasil, ya. Kadang-kadang kita temukan hasil dari beberapa merek yang kita gunakan ternyata hasilnya nggak sama, bervariasi, gitu ya. Kadang-kadang positif, kadang-kadang negatif, gitu ya. Nah, ada pemeriksaan mungkin yang bisa kita jadikan sebagai potensial untuk digunakan adalah pemeriksaan deteksi antibodi, ya, deteksi antibodi itu tadi yang bisa secara metode ECLIA, kimia, gitu ya. Nah, pemeriksaan ini juga bisa kita gunakan untuk pasien-pasien yang memang sudah pernah terpapar dengan pasien SARS-CoV-2 tetapi tidak ada gejala, ya. Kalau misalnya pada pemeriksaan PCR ini biasanya kita akan terdeteksi kuat pada awal-awal pada masa infeksi, gitu ya. Nah, indikasi pemeriksaan antibodi ini bisa kita lakukan untuk mendiagnosa pasien setelah 7 hari, di mana kalau misalnya hasil PCR-nya kita dapatkan hasil negatif, ya. Kemudian bisa juga untuk kita lakukan untuk kontak tracing, di mana pada pasien-pasien dengan OTG, ya, kemudian juga memantau adanya status imunitas dari si pasien, yang ini terkait dengan saat ini mungkin lagi didengungkan adanya terapi atau plasma convalescent, kemudian juga memantau imunitas dari populasi atau herd immunity, kemudian juga untuk sebagai mengambil kebijakan adanya strategi lockdown, kemudian untuk mengasesmen risiko pada petugas-petugas kesehatan, ya. Kemudian juga bisa digunakan untuk surveillance epidemiologi yang untuk mengetahui adanya penyebaran dari infeksi COVID-19 ini, ya. Nah, kalau kita lihat secara teori pada antibodi ini ada dua, yaitu IgG dan ada IgM dan IgG. Secara teori untuk yang IgM ini merupakan marker daripada infeksi akut yang bisa kita deteksi sekitar 3 sampai dengan 5 hari setelah onset. Kemudian untuk yang IgG ini merupakan status imun dari si individu, ya. Tetapi untuk menentukannya perlu kita lakukan pemeriksaan secara berulang 2 kali untuk melihat adanya serokonversi, gitu ya. Nah, untuk WHO sendiri sudah memberikan guideline bahwa pemeriksaan serologi ini bisa mensupport pada pasien-pasien di mana kalau hasil pemeriksaan nucleic acid test-nya atau PCR-nya itu negatif, dan juga bisa digunakan untuk kepentingan
secara epidemiologi ya. Nah, ini kalau kita lihat perbandingannya pemeriksaan serologi antibody ini dengan pemeriksaan PCR ataupun dengan pemeriksaan rapid test. Kalau untuk yang PCR ini memang masih gold standar untuk mengkonfirmasi adanya infeksi COVID-19, tapi kendalanya bahwa harganya sekarang masih cukup mahal. Kemudian yang tadi memerlukan persyaratan laboratorium yang khusus sesuai dengan SK dari KMK 234 tadi, kemudian juga dari SDM-nya diperlukan skill yang cukup kompeten gitu ya. Nah, untuk yang pemeriksaan antibody bisa digunakan sebagai metode untuk mendeteksi antibody yang spesifik terhadap SARS-CoV-2 ya. Ini lebih hasilnya mungkin lebih valid, dari segi harga ini juga lebih murah ya. Kemudian yang kalau untuk rapid test sendiri itu tadi kendalanya bahwa kadang-kadang hasil yang kadang-kadang tidak cukup valid ya, kadang-kadang bisa negatif, bisa kadang positif, false gitu ya. Nah, jadi untuk pemeriksaan serologi ini juga WHO sudah merekomendasikan untuk yang pemeriksaan untuk rapid test, baik itu secara langsung ataupun dengan POCT, tidak boleh digunakan sebagai untuk penata laksanaan pasien atau juga untuk menentukan diagnosis. Kemudian juga pemeriksaan rapid test juga antigen juga sama seperti itu ya. Sehingga pemeriksaan antibody serologi ini bisa kita gunakan selanjutnya nanti ke depan ya. Beberapa vendor memang sudah memperkenalkan beberapa reagen kit yang bisa dipakai, baik secara metode pemeriksaannya dengan secara kimia, eklia ya. Tetapi memang pemeriksaan ini tidak bisa kita gunakan untuk menggantikan pemeriksaan PCR RNA ya. Tapi pemeriksaan ini bisa melengkapi pemeriksaan PCR ya. Jadi kalau kita bandingkan dengan pemeriksaan PCR RNA, harganya lebih murah, kemudian juga dari segi pengerjaannya juga lebih lebih mudah, tidak memerlukan istilahnya persyaratan khusus seperti kalau kita mengerjakan pemeriksaan PCR ya, karena dari sampelnya cukup dengan serum ya. Nah, pemeriksaan serologi ini lebih baik juga kalau memang bisa kita gunakan sebagai kombinasi dari pemeriksaan PCR ya. Ini kalau kita lihat dari hasil beberapa penelitian ya, untuk pemeriksaan deteksi RNA sendiri, kalau kita lihat sensitivitasnya memang tinggi itu di awal-awal infeksi ya, di awal-awal infeksi akut ya, di mana di sini sensitivitasnya sekitar 66,7%, sedangkan untuk pemeriksaan antibody by IgG dan IgM sendiri itu memang cukup rendah di awal-awal. Tetapi kalau kita gabungkan untuk pemeriksaan PCR dengan antibody ini akan meningkatkan sensitivitasnya ya, terutama pada hari-hari berikutnya setelah infeksi lanjut gitu, bahkan bisa meningkat menjadi 97% ya, kemudian bisa juga menjadi 100% ya pada infeksi yang lanjut. Oke, kesimpulan take home message yang bisa saya berikan bahwa pemeriksaan laboratorium memegang peranan penting, baik itu untuk screening, diagnosis, kemudian pemantauan dan surveillance dari COVID-19. Kemudian pemeriksaan real-time PCR tetap menjadi gold standar dalam penegakan diagnosis COVID-19. Kemudian pemeriksaan serologi antibody SARS-CoV-2 dapat menjadi pelengkap dari pemeriksaan real-time PCR dalam penata laksanaan COVID-19. Oke, terima kasih. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan webinar kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Here we go now.